Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini adalah video bagian berapa ya? Ketiga kalau nggak salah. Ya, ketiga. Sebelumnya saya di bagian kedua belum tuntas ya, sedikit lagi tentang bagian primer dan bagian sekunder ini. Yang sebelumnya mengenal bagian ground primer dan ground sekunder. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur tegangan di bagian primer dan mengukur bagian di bagian sekunder. Begini caranya ya teman-teman. Saya colokkan dulu listrik. Hidupkan dulu ini power supply-nya. Nah, ini sudah hidup ya power supply-nya. Oke. Kalau sebagai pemula, jika kita belum mengetahui bagaimana cara mengukur bagian tegangan atau ingin mengukur tegangan di bagian power supply, terutama di bagian primer, ground primer dan ground sekunder itu berbeda ya teman-teman. Ini adalah garis batas primer, ground primer di sini dan ground sekunder di sini. Ini primer, sekunder. Nah, kita contoh akan mengukur elko besar ini dengan tester digital ini. Nah, cara mengukurnya gampang ya. Probe hitam letakkan di bagian negatif atau bagian minus dari ground primer. Ground primer itu mana? Kaki ini ya teman-teman. Nah, ini ada tulisannya, tandanya kaki ini. Semua jalur yang menyambung dengan kaki negatif power supply bagian primer ini adalah kaki minus atau ground. Ini adalah kaki negatifnya, sedangkan positifnya adalah di sebelahnya ya, sebelah sini. Kita akan ukur, perhatikan di tester ini, pilih mode angka 1000 ya. Di atas tegangan yang akan kita ukur, harus di atas tegangan yang akan kita ukur. Ini ke kaki negatif dan ini ke kaki positif. Nah, bisa dilihat teman-teman, tegangannya 300 lebih ya, 310. Sekarang kita balikan antara positif dan negatif, apakah pengaruh atau tidak apa-apa? Tidak ada apa, artinya tidak apa-apa ya, nggak akan ngefek. Cuman tulisan di sininya atau terbacanya 300 itu jadi negatif. Perhatikan, kaki probe tester positif ini ke kaki negatif elko dan ini negatifnya ke kaki positif elko. Nah, perhatikan ini ada minus. Nah, minus 315. Kenapa terbaca minus? Karena mengukurnya terbalik ya. Perhatikan, minus 312. Sedangkan yang benar adalah positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, ini positif ke kaki positif tester probe ini ke kaki positif elko dan negatifnya ke kaki negatif elko. Perhatikan, nah ini sudah menjadi plus atau positif 315 ya. Jadi nggak akan ngaruh, atau meskipun di tegangan tinggi, cara mengukurnya terbalik, tidak apa-apa karena ini sudah menjadi tegangan DC. Nggak akan ngebul, ini nggak akan keluar jin ya teman-teman, nggak akan rusak kalau terbalik. Tapi biasakan harus benar, jadi kaki positif ke probe tester positif, kaki negatif ke kaki negatif lagi. Jadi biasakan jangan terbalik, karena
Jika terbalik bisa menjadi kebiasaan. Pada rangkaian tertentu, jika kita mengukur terbalik meskipun tegangannya DC, bisa merusak IC, teman-teman. Ini pengalaman saya ya. Jadi harus biasakan yang benar, jadi positif ke positif, negatif ke negatif, jangan terbalik. Kalau ini terbalik tidak menjadi masalah, tapi pada rangkaian tertentu yang sensitif tidak boleh terbalik, harus benar, karena bisa short, bisa terjadi short, terjadi konslet, terutama yang menggunakan rangkaian-rangkaian yang sensitif, bisa terbakar IC-nya. Kalau semua power supply jenis tipe ini terbalik nggak jadi masalah ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang mengukur? Kita ingin mengukur tegangan yang ada di primer tapi menggunakan ground yang ada di sekunder. Nah, ground sekunder ini kan kaki minus elko ini kan, betul kan? Sebelumnya sudah saya terangkan. Minus di primer adalah, atau ground di primer adalah kaki negatif elko besar ini. Nah, ini juga sama sekunder, groundnya atau negatifnya ada di kaki negatif elko ini, elko yang ada di bagian sekunder, bukan elko yang ada di bagian primer. Nah, kalau ada istilahnya dalam elektronika atau dalam pelajaran elektronika itu, ground pada primer dan ground pada sekunder itu ada istilahnya. Ground pada primer atau negatif primer disebut hot ground, dan ground pada wilayah sekunder disebut cold ground. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu ground panas yang ada di primer dan ground dingin yang ada di sekunder. Lucu ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau kita bicara tentang power supply tipe SMPS ini, teman-teman bisa perhatikan semua jenis tipe SMPS ini hampir sama menggunakan komponen yang sama. Perhatikan komponen-komponennya. Di sini ada seperti ini, di sini juga seperti ini. Ada lilitannya sama. Ini juga sama. Ada adaptor. Ada dioda. Ada elko besar. Ada kapasitor. Pokoknya semuanya sama. Yang membedakannya itu cuman jenis atau warna atau posisi atau jumlah atau bahan yang membedakannya. Misalkan saya contohkan ini dari colokan listrik ini masuk ke sini kan. Nah, ini menggunakan fuse. Apa itu fuse? Fuse adalah sekring. Ini bentuknya kotak seperti ini, tetapi kalau yang ini fuse-nya bentuknya seperti ini, tabung silinder seperti ini. Ini yang umum ya, yang menggunakan sama seperti ini, menggunakan fuse atau sekring transparan. Ini juga sama. Nah, seperti ini, tetapi ini berbeda. Satu, cuman itu perbedaan, berarti jenisnya yang berbeda. Kedua, jumlah komponen yang ada di area primer itu ada yang banyak. Di SMPS yang satu ada yang memakai sedikit, di SMPS yang lain ada yang ala kadarnya, tergantung desainnya ya, yang ingin membuatnya untuk tujuan apa SMPS itu digunakan. Nah, ini cuman sedikit seperti ini, berbeda dengan seperti ini. Ini agak banyak, seperti ini lagi, ini juga agak banyak, tapi mempunyai fungsi yang sama. Ya, kedua itu. Ketiga, posisinya atau jumlah komponen lah. Jumlah komponen ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang menggunakan sirkuit, ada yang tidak menggunakan sirkuit tambahan,
Sekali lagi tergantung desainer yang membuatnya. Tapi secara prinsip, secara dasar semua sama. Perhatikan saja komponennya, banyak yang sama. Ya, ini hanya sedikit, ini agak banyak, yang ini lebih sedikit lagi. Hanya seperti ini, ya. Terus bahan komponen, bahannya ada yang ya standar, ada yang bagus. SMPS itu materi materi yang buat komponennya. Terus bentuk fisik ada yang besar, nah ini lebih besar, ada yang kecil, ada yang simple seperti ini. Pokoknya samalah, nggak akan beda, nggak akan jauh berbeda. Oke teman-teman, kita sekarang akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu mengenal komponen yang ada atau yang terpasang pada power supply ini. Sekaligus kita mengenal cara kerja power supply tipe MPS ini. Bagaimana sih cara kerjanya yang secara sederhana, secara awam, agar kita mengetahui cara kerja SMPS ini. Nah, saya akan menerangkan secara general saja, tidak secara detail, agar semua kita mengerti cara kerja power supply tipe SMPS ini. Jadi saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa rumit, ya bahasa umum saja agar bisa dipahami oleh semua orang. Power supply tipe SMPS ini mempunyai cara kerja dan prinsip yang sama. Sekali lagi ya, SMPS ini atau power supply tipe SMPS ini semua cara kerja dan mempunyai prinsip yang sama. Jadi prinsipnya dan cara kerjanya sama seperti SMPS ini. Ini semua cara kerja dan prinsipnya sama. Sekarang kita akan mengidentifikasi atau mengenal komponen-komponen yang ada pada power supply, sekaligus mengetahui cara kerjanya, bagaimana power supply ini sampai bisa hidup. Nah, kita akan mulai dari colokan listrik ini ya.